sebab melakukan kerusakan tadi. Ya. Jima tadi kan yang merusak itu jima. Nah, alasannya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merusak ya, ibadah haji dengan sebab tadi jima, maka nanti dia diwajibkan untuk mengqadha'nya ya. Karena hajinya rusak gitu ya. Maka wajib mengqadha'. Qadha'nya kapan? Qadha'nya alal fawr ini segera. Ya. Maksudnya kapan? Tahun depan gitu. Tapi masalahnya kalau di Indonesia itu susah. Tahun depan 15 tahun lagi gitu ya. Ini bagaimana? Ini fikihnya itu baru. Jadi begini, kalau itu kan bahasanya itu zaman dulu begitu kan. Zaman dulu mah agak pakai antri gitu ini. Zaman Rasulullah ya haji aja. Sekarang keadaannya berubah. Nah, itu gimana fatwanya? Ya. Saya belum baca sih fatwa ulama. Cuma memang kan salah satu dikatakan orang itu wajib haji adalah dia salah satunya mampu gitu. Ya, kalau dia mampu ONH plus ya, duitnya ada langsung segera gitu. Tapi kalau enggak ya nunggu ya, yang normal gitu. Terus apakah nanti orang yang haji 2 kali itu karena mempertimbangkan kuotanya juga membludak orangnya, itu juga jadi pertimbangan ya. Terus statusnya gimana? Belum ketemu ya. Kalau misalnya dia kalau pakai ONH plus nggak mampu, kemudian bisanya yang biasa nunggu sampai 15 tahun. Ya itu perlu kita kita lihat apa fatwa ulama kayak gimana gitu. Itu ada yang ditanya di sini. Kalau dia nggak bisa dapat kuota lagi terus dibadalin sama orang yang berangkat. Iya. Badal haji boleh. Ya. Tapi kemarin kita udah bahas syarat badal haji adalah orang yang membadalkan itu udah pernah haji. Iya. Maksud saya orang yang tadi yang melanggar itu kan dia harus mengulang. Lantas kan karena di Indonesia ini nggak bisa berangkat tahun besoknya kadang-kadang nunggu Lamaan. Terus ada orang yang sudah berangkat haji dia mau berangkat lagi. Lantas dia dibadalin bisa nggak sama orang yang sudah berangkat? Ya. Dibadalin alasannya adalah bukan karena dia karena sempurna lamaan gitu ya. Itu bagaimana ya? Wallahualam, saya belum pernah baca itu ya. Nanti coba saya cari fatwanya ya. Ini masalahnya kalau haji itu kan karena amaliyah yang bukan setahun sekali, seumur hidup sekali gitu ya. Jadi permasalahannya beda dengan sholat yang tiap hari kita sholat ya, gampang. Jadi kalau amaliyah haji ini saya sendiri sebetulnya karena belum haji jadi nggak paham banget gitu, mungkin Pak Haji Syafi'i lebih paham gitu. Itu ya, nanti mungkin saya cari itu PR ya. Terus gimana? Sama kalau berarti selama ibadah haji itu nggak boleh berhubungan, maksudnya jima suami. Iya, tadi kan ya. ihram ya. Ketika ihram, kalau udah tahallul nanti nanti di sini ada pembahasannya, maka itu udah boleh. Oh, cuma ya. Ketika orang udah ihram, pakai kain ihram itu, nah itu 10 larangan itu nggak boleh. Kalau selama haji 40 hari kesian banget. Itu selama itu aja, ketika ihram saja. Itu ya. Lanjut. Waman fatahul lahu kufu bi arafata tahallala bi amali umratin wa alaihil qada'u wal hadyu. Barang siapa yang tertinggal wukuf di Arafah, maka ia harus tahallul atau
atau yaitu keluar dari ihram haji dengan mengerjakan umrah dan wajib mengqadha hajinya serta membayar denda. Nah, itu ya. Di sini permasalahannya adalah orang yang pada tanggal 9 ya, dia enggak sempat masuk ke Arafah. Di sini gambarnya bi antara al-fajru yauman nahri walam yahsul bi arafatin. Dia udah terbit fajar hari nahar. Hari nahar itu apa? Tanggal 10 ya, 10 Dzulhijjah sudah terbit. Dia masih belum masuk di Arafah, maka faqad fatahul hajju ya, maka berarti dia sudah kelewatan hajinya. Kenapa? Kebanyakan belanja misalnya. Mungkin pas dibelanja itu gimana namanya, atau nggak ada kendaraan ya, atau gimana. Nah, di sini berdasarkan hadis Nabi SAW, man adraka arafata lailan faqad adrakal hajj. Barang siapa yang mendapati atau sampai di Arafah itu walaupun di malam harinya gitu ya. Kan waktunya itu dari kapan? Dari ba'da zuhur sampai terbenam matahari. Nah, ini walaupun dia mendapatkannya malam dia nyampainya itu masih dikatakan mendapatkan haji. Kemudian kalau dia ketinggalan haji, fal yuhilla bi umratin wa 'alal haji min qawl. Dia kalau misalnya enggak dapat haji, maka dia melakukan amal umroh, tahallul dengan amal umroh, dan wajib baginya menunaikan haji tahun depan. Kenapa alasannya? Karena wukuf adalah rukun ya. Jadi kalau ada rukun yang ketinggalan ini repot ya. Rukun itu sama dengan sholat. Sholat ini ada satu rukun yang ketinggalan. Di rakaat pertama lupa ruku. Sholat rakaat pertama sholatnya sendirian ya, nggak jamaah. Kalau jamaah insya Allah nggak akan begitu. Soalnya sendirian. Rakaat pertama lupa ruku, dari berdiri langsung sujud. Nggak ingat dia karena mikirin apa gitu. Nah, setelah itu baru ingat di rakaat kedua lagi berdiri. Atau bukan lagi berdiri, ingatnya pas lagi ruku, pas lagi sujud. Ingat, maka gimana? Maka dia harus kembali ke amal ruku. Sebelum ruku lah berdiri dulu kemudian. Tapi misalnya dia nggak ingat sampai ingatnya itu di rakaat terakhir atau udah lewat satu rakaat. Apa kita tasyahud dia ingat dia tadi nggak baca. Ya, bukan nggak baca, nggak ruku sama iktidal, dua rukun ketinggalan. Maka rakaat pertama nggak diangkat. Ya. Berarti dia kurang satu, maka dia nambah. Begitulah sama namanya rukun. Ini juga ketika dia tidak sempat ya wukuf di Arafah walaupun tetap, berarti hajinya nggak sah ya, wajib ngulang haji. Kalau itu hajinya haji wajib ya. Haji wajib ini apa sih? Haji pertama ya. Tapi kalau ada haji kedua ya nggak apa-apa gitu ya. Maka dia langsung bertahalul dengan melakukan amal umroh. Apa aja itu? Tawaf, sa'i, dan mencukur ya. Ini wajib ya. Itu ya. Karena umroh itu tidak disyaratkan wukuf ya. Jadi dia masih bisa ya, masih sah umrohnya, tapi hajinya tidak karena satu rukun terlewat. Gitu ya. Kemudian di situ dia selain wajib mengqadha, dia juga wajib membayar denda sin al-hajju. Ya.
sini ada riwayat ya nanti dibahas di sini di apa namanya di pasal berikutnya gitu ya. Di sini ada yang tanya? Udah ya, udah jelas ya ini mengenai orang yang meninggalkan rukun. Oke, lanjut aja biar ini kelas kita. Faslun fi anwa'id dima al-wajibat. Faslun wa dima'ul wajibatu fil ihrami. Fil langsung aja Fil ihrami khamsatu asya'a. Langsung itu. Artinya boleh. denda-denda yang wajib dibayar. Denda-denda yang wajib atau dibayar sebab terjadinya pelanggaran di dalam melakukan ihram ada 5 macam, yaitu pertama, denda atau dam yang wajib dibayar karena meninggalkan amalan ibadah atau musuh yang diperintahkan di dalam haji. Cara beruntun ialah seekor domba. Jika tidak mendapatkannya maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilakukan di waktu haji dan 7 hari dilakukan jika telah pulang kepada keluarganya. Ya itu ya, ini yang pertama ya. Di sini kan ada 5 macam, baru sebutkan satu. Yang pertama denda yang wajib dibayar disebabkan dia meninggalkan ibadah nusuk, ibadah haji. Dan ini pembayarannya tertib, maksudnya kalau dia yang pertama ini kan satu kambing dendanya. Misalnya memang nggak ada, habis nggak dapat di situ, nggak ada kambing, ya. Maka barulah boleh beralih ke puasa 10 hari, 3 hari di situ ketika haji itu, kemudian 7 harinya kalau sudah pulang. Ya. Di sini disebutkan i'lam anna dima'a al-wajibata fil manasik sawa'un ta'allaqat bitarki wajibin aw irtikabin manhi ayyi fi'lin haramin wajibuha syatun. Ketahuilah bahwasanya denda yang wajib dalam ibadah haji sama saja berkaitan dengan meninggalkan wajibnya haji atau dia melakukan sesuatu yang dilarang, ya. Jadi tadi dia meninggalkan wajibnya haji apa aja kan beda ya, kemarin kita udah bahas tuh ya. Wajibnya haji ada rukun haji, ada wajib haji. Di sini wajibatul haji ghairu arkani salasa, ya. 3 tuh ihram dari wafat, melempar 3 umroh dan itu, ya. Atau di sini melakukan pelanggaran, mengerjakan perkara yang dilarang, ya. Perkara yang dilarang 10, ya. 10 tadi tuh ya yang sudah kita baca barusan. Nah itu maka dendanya ini, ya, dia bayar 1 kambing, ya, atau kalau tidak ada kambing dia puasa. Di sini makna tartib kan wajib tartib tadi. Yajibu alaihi dzabhu wa la yajuzu al-udulu anhu ila ghairi illa idza ajaza anhu. Wajib baginya menyembelih, ya, maksudnya kambing. Dendanya itu kambing, tidak boleh berpindah darinya kepada selainnya kecuali jika dia tidak mampu. Tidak mampu itu maksudnya gimana? Ya, mungkin punya duit gitu, atau kagak ada, ya. Di sini kan kalau di matanya fa'il lam yajid, nggak ada, ya. Cuma di syarahnya
maksudnya adalah termasuk tidak menemukan adalah yang menemukan duitnya, maksudnya gitu. Duitnya kagak ada lagi, maka akhirnya apa, dia puasa. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dibaca asani adamul wajibu bihalqil wasani adamul wahibu bil halqi wat tarafuhi wa huwa ala tahyiri satun aw saumun salasati ayyamin awit tasadduqu bisalasati asu'in ala sittati masakina. Kedua, denda atau dam yang wajib dibayar karena bercukur rambut dan memakai wewangian, yaitu boleh memilih seekor domba, puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok atau 12 mud per 72 ons makanan pokok kepada 6 orang miskin. Itu ya. Ini jenis yang kedua ya. Jenis yang kedua adalah denda yang wajib dibayar kalau dia tadi melakukan halak mencukur atau tarafu. Tarafu ini berarti apa? Ketika ihram dia pakai minyak. Keterangannya pada situ sih. Memakai minyak wangi, wewangian. Tarafu pakai wewangian. Parfum. Nah, jadi di sini dendanya boleh milih. Ya, maksudnya kalau tadi kan harus tertib. Sekarang boleh milih. Ya. Milihnya apa pilihannya? Puasa 3 hari atau sedekah dengan 3 sok kepada 6 orang miskin. Ya. Baik 2 aja ya berarti ya. Kambing. Ya, yang pertama adalah kambing. Ya. Kambing kemudian puasa 3 hari atau sedekah dengan 3 sok. Ini lebih ringan. Ya, di sini ada dalilnya adalah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Orang yang sakit ya ketika haji itu atau di kepalanya ada penyakit ya. Kemudian dia mungkin dibukan dicukur rambut atau gimana nanti. Maka di sini fafidiyatun, fidyah itu maksudnya adalah denda ya, berupa puasa, sedekah ya, sedekah tadi 3 sok atau dia mau nusuk ya. Itu ya, di situ keterangan gitu. Untuk puasanya itu pada waktu haji atau setelah pulang? Ini kalau yang denda kedua itu. Ya, benar. Puasa 3 hari. Di sini ada Tsumma inna kulla wahidin min hadhihi thalathah qad warada bayanu fi hadithi Ka'b bin Ujrah wa qad rawahu Syaikhan bi annahu alaihi salatu wasallam qala lahu ayyubika hawa ma'sika qala unsuk syatan wa sum thalathata ayyam wit'im aw at'im faraqan min at-ta'am ala sittati masakin. Ya, di sini hadisnya lebih jelas ya. Ketika ada seorang sahabat Ka'b bin Ujrah ya, dia jadi kutu kayak kepalanya banyak kutu gitu. Kemudian dicukur kepalanya, maka setelah itu dia disuruh untuk menyembelih kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang miskin. Tapi di sini tidak disebutkan ya. Nah, di sini
Faqad warada an-nasu fi sya'ri wal qalamu fi maknahu. Nah, kalau di dalam nas yang di sini adalah rambut, mencukur rambut. Sedangkan yang di nas itu adalah rambut dan kuku. Memotong. Wa kadzalika baqiyatul istimta' katibi wal adhan wal lubusu. Wa muqaddimatul jima' ala asah istirakil kulli fi tarafuhna. Termasuk yang masuk dalam denda ini adalah tadi pakai wangian, pakai minyak rambut, termasuk kemudian pakai pakaian yang berjahit dan muqaddimah jima. Muqaddimah jima itu ya cium-ciuman berarti ya, rupanya yang mengarah ke jima gitu ya. Kenapa alasannya? Karena semuanya itu termasuk tarafu, bersenang-senang. Itu ya di sini keterangan seperti itu. Itu yang ada yang tanya. Lanjut kalau nggak tahu. Wasalisud damul wajibu bil ihsari fayatahallalu wa yuhdi syatan. Ketiga, denda atau dam yang wajib dibayar karena terkepung atau oleh musuh atau jalannya terhalang oleh penodong, maka orang yang ihram itu boleh tahallul dan menghadiahkan seekor domba. Di sini maksudnya bukan menghadiahkan ya, bahasanya yaitu tadi apa ya, nyembelih ya. Bukan yang menghadiahkan yang kita pahami begitu, bukan ya. Nah di sini denda yang ketiga adalah karena dia tersekat ya. Maka kan ini kisahnya di zaman Nabi juga ada ya, Nabi masuk haji tapi apa dihalangi, nggak boleh ya. Akhirnya apa, tahallul di situ ya. Tahallulnya itu ya berarti dengan di sini karena nggak bisa masuk ya, langsung tahallul, mencukur gitu ya, dan dia langsung menyembelih kambing. Di sini bagi orang yang haji atau yang umrah, idza uqsira ay muni'a min itmami nusuki sawa'un kana fil halli wa awil haram, baik dia udah di tanah haram atau belum masuk tanah haram. Walam yajid tariqan ghairu, enggak menemukan jalan yang lain. Sawa'un kana mani'u musliman atau kafir, sama saja yang menghalangi itu orang Islam atau orang kafir, maka dia ketika itu bertahan. Kemudian kambing yang diperbolehkan adalah sebagaimana syarat di dalam kurban. Di sini ayatnya dalam surah Al-Baqarah, fa in ursirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian dihalangi ya, maka disuruh bertahallul dan berkorban. Tahun lebih batal haji itu ya? Iya betul. Kan kalau dia udah beramal ihram ya. Kan ihram berarti kan kayak takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ahrama yuhrimu kan artinya mengharamkan. Yang tadinya boleh sebelum sholat, ketika udah takbiratul ihram ada yang nggak boleh, seperti ngomong, makan, jalan ya. Nah sama dengan ibadah haji, dia ketika ihram kan dia yang dilarang tuh itu nggak boleh. Nah maka tahallul itu ya, dia bertahallul berarti dia keluar dari ibadah itu, jangan melakukan ya, di sini langsung berarti dia apa tadi itu menyembelih hewan ya.
Itu ya. Kemudian yang keempat ar-rabi'u ad-damul wajib. Misalnya Warabi'ud damul wajibu biqatli saidi wa huwa alat tahyiri in kana saydu mimma lahu mislun akhrajal misla minan na'ami aw qawwamahu aw ishtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi aw soma an kulli muddi yawman wa in kana as-saydu mimma la misla lahu akhraja biqimatihi ta'aman aw shoma min kulli muddan yauman. Keempat, denda atau dam yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan, yaitu boleh memilih. Jika binatang buruan itu termasuk binatang yang ada penyerupanya, maka ia wajib mengeluarkan binatang yang serupa dengannya itu, atau menguangkan atau mengkalkulasi harga binatang itu, dan membeli makanan senilai harga binatang itu, kemudian menyedekahkannya atau berpuasa sebagai gantinya untuk tiap mud 1 hari. Jika binatang buruan itu termasuk binatang yang tidak ada binatang lain yang menyerupainya, maka ia wajib mengeluarkan makanan seharga binatang itu atau berpuasa sebagai gantinya untuk tiap mud 1 hari. ya, ini kayaknya agak beda ya. Teksnya di sini masih. Ya. Di sini pelanggarannya adalah dia membunuh binatang buruan. Binatang buruan apa? Binatang buruan. Iya, ya, binatang itu. Ya. Cuma apa namanya? Kayaknya kalau lagi di sana ada binatang buruan. Kalau misalnya apa burung, nah itu burung gitu. Tapi kalau kijang misalnya apa gitu kayaknya enggak. Ya. Kalau misalnya pelanggarannya itu maka dia disuruh milih, ya. Disuruh milih. Inka nasai demi malah kalau ada semisalnya, ya. Maka yang dikeluarin. Contohnya apa tadi di sini? Kalau contohnya di sini binatang wenang di sini, kambing. Ya. Kalau di sana apa ya? Kemudian wa illam yakun lahu mithlun qawwamahu akhraja bi qimat. Kalau enggak ada, ya. Kalau enggak ada yang gantinya, ya, maka harus diperkirakan harganya, kemudian dikeluarkan harganya itu untuk membeli makanan dan disedekahkan. Kalau enggak ada juga, maka puasa setiap ankul limudin yauman. Ankul limudin yauman. Itu berapa jadi hitungannya tuh? 1 mud 1 hari. Ya. Kan nilainya itu berapa? Tergantung ya. Kalau nilainya gede, waduh, berapa itu ya? Misalnya hewannya itu gede, misalnya katakanlah sebesar onta, onta 40 juta. 40 juta itu bisa beli beras berapa mud? Apaan 1 menit? Puasanya banyak. Jadi misalnya 1 mud itu berapa sih? Katakan ya kan 0,6 ya. 0,6 lewat itu ya, berat bener itu ya. Jadi kalau misalnya nggak mampu juga puasa. Tapi ini kayaknya bukan kalau buruan tapi kayaknya bunuh binatang aja. Kalau bunuh binatang bayar berapa? Ya, membunuh binatang di tanah haram. Misalnya ginjak apa gitu, mati kecoa itu gimana? Sama, kalau kecoa ya, ya. Kecoa. Makanya nggak boleh. Ya, mau saya belum baca semua di sini. Soalnya kalau benar buruan lah. Cicak ya, kalau nggak cicak. Kalau kecoa jarang. Itu ya. Lanjut. Ya. Wa min na'amil Yang kelima, wal khamisud damul wajibu bil wad'i wa huwa ala tartibi bidanatun
fa illam yajidha fa baqaratun fa illam yajidha fa sab'un minal ghanami fa illam yajidha qawwamal badanata washtara biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi fa illam yajidha shoma an kulli muddin yauman wala yujzi'uhul hadyu walal it'amu illa bil harami wa yajzi'uhu an ayyasumu haitsu syaa. Kelima, denda yang wajib dibayar karena persetubuhan yaitu secara berurutan adalah seekor unta, jika tidak diperolehnya maka seekor lembu, jika lembu tidak didapatkannya maka dengan 7 ekor kambing, jika 7 kambing tidak didapatkannya maka hendaklah ia mengkalkulasi harga unta tersebut dan dengan nilai seharga itu hendaknya ia membeli makanan dan menyedekahkannya. Jika tidak diperolehnya juga maka ia wajib berpuasa sebagai gantinya untuk tiap mud 1 hari. Hadiah dan pemberian makanan itu tidak cukup dilakukan kecuali di tanah haram, sedangkan berpuasa dapat mencukupinya walau dilakukan di mana saja ia menghendaki. Ya, ini udah jelas sebenarnya. Jadi kalau pelanggaran itu disebabkan jima. Jadi dikatakan melanggar itu adalah kalau dia dalam keadaan ihram, gitu ya. Kalau udah selesai ihram bebas, gitu ya. Bebas, nggak masalah. Nah, apa namanya? Dia harus tertib, ya, nggak boleh. Yang paling mudah. Nggak boleh, ya, nggak boleh milih-milih. Yang pertama adalah badana, ya, badana unta, ya, 40 juta. Jadi di sini sebetulnya sebagaimana tadi telah dijelaskan, tartib itu adalah apa tadi? Dia dikatakan tartib, dia boleh berpindah kalau tidak menemukannya atau tidak menemukan kemampuan. Unta nggak ada, ya, maka dia boleh ke sapi. Atau bukan untanya nggak ada, duit beli unta nggak ada, gitu, maka dia pindah ke sapi. Ya. Kalau di insya Allah, kalau hewan di sana dari sini ini gitu, banyak banget. Kalau dari sini kemungkinan duitnya nggak ada, gitu ya. Maka berpindah dari unta, kemudian sapi, kemudian 7 kambing kayak orang ini, ya. 7 kambing. Nah, sampai kalau dia nggak ada juga di sini, misalnya di sini kambing nggak ada, ya, baru 7 kambing nggak ada, dia punya duit sebetulnya, cuma 7 kambing tidak ada dari mulai unta kehabisan katanya, maka baru ditaksir harga untanya itu, kemudian diberikan makanan dan bersedekah. Nah, harganya ya harga situ, gitu ya, taksirannya. Itu bukan harga di luar. Mungkin kalau di sana lebih murah, gitu ya, dibanding dengan di Indonesia. Di Indonesia nggak ada unta, ada buat di kebun binatang. Nah, terakhir kalau memang nggak mampu, tidak menemukan barang yang nggak ada atau duit yang nggak ada, maka baru puasa. Dan kita bahas nih, setiap mud 1 hari, murah banget itu. Nanti hitung aja itu. Setiap mud 1 hari. 1 juta itu dapat berapa kilo beras? 100 kilo. Nggak, kita ngitungnya mud ya. Nah, ngitungnya mud sih ya, bukannya kilo ya. 1 kilo 2,6 ya. kan kalau misalnya kalau 10 mud itu berarti 6 kilo. 10 mud 6 kilo. 6 kilo beras itu berapa duit itu? 6 kilo beras 900 kilo. 10. Katakanlah 600. Berarti itu 10. 600 baru. Hah?
mood 600.000 mewah itu 100 mood itu bisa setahun lebih itu ya puyang juga itu ya. Makanya hati-hati di sini adalah maksudnya ya hati-hati kalau lagi haji jangan macem-macem gitu ya. Udah nggak punya duit macem-macem gitu ya, setahun penuh puasa ya. Dan di sini tidak boleh berkurban ya atau memberikan makanan kecuali di tanah haram ya. Dan dibagikan di situ ya. Di sini wajibu sarfu lahmihi ila masakin haram ya. Wajib memberikan dagingnya kepada orang-orang miskin di tanah haram. Li'anna al-maqsuda al-lahma idla hazzalahu fi iraqatid dan la farqa fil masakin bainal muqimin wa ta'irin. Jadi baik orang miskinnya yang mukim di situ ataupun yang baru datang gitu ya. Tetapi yang asarfu ilal mutawatin afdal. Adapun memberikan kepada orang yang mustawatin itu lebih afdal, orang yang udah tinggal di situ. Kan kadang-kadang ada yang datang dari jauh untuk minta-minta. Karena tahu apa banyak. Itu ya, ada yang tanya masalah itu? Nah, tadi kayaknya ada yang kelewat satu Ustaz. Apa itu? Waman taroka ukman rasulu min alamihi hatta ya'tihi bihi. Yang barang siapa meninggalkan satu rukun haji maka ia tidak boleh tahlul. Ya. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun dari haji maka dia tidak boleh bertahlul dari ihramnya sehingga dia mengerjakannya. Sama nih dengan sholat gitu ya. Karena itu jadi tadi kasusnya sama, ketinggalan ya. Ada yang ketinggalan nih satu rukun udah kelewatan, maka dia nggak boleh tahlul sebelum dia kerjain amal ibadah itu. Misalnya dari amal haji itu apa, rukun-rukun haji apa aja? Niat, Ya, wukuf, ya itu ya. Kemudian tawaf, sama sa'i. nah itu ya, ternyata mungkin ada yang kelewatan dia tawafnya dia atau sa'inya dia. Itu jangan tahlul dulu, ya kerjain gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan kalau dia ketinggalan wukuf tadi, karena wukuf ada waktunya. Nah kalau sa'i ya terserah kapan aja gitu ya, tawaf juga. Nah kalau wukuf kan ada waktunya tanggal 9, itu juga waktunya terbatas. Nah kalau misalnya ibadah yang lain kan waktunya bisa kapan aja gitu ya. Maka dia nggak boleh, misalnya karena ketinggalan nih sama rombongan kita udah pada sa'i, kenapa ente nggak sa'i tadi? Mules perutnya misalnya. Akhirnya apa, ikut yang berikutnya dia maksudnya dia ikut rombongan, dia nggak sa'i gitu misalnya. Kalau misalnya dia sakit dirawat gitu, Sakit dirawat kan sebetulnya kalau misalnya dia masih mampu, misalnya sa'i itu dia bisa didorong, tadi bisa, tawaf juga bisa, ya, tawaf masih bisa gitu ya. Mana saya juga belum terlalu ngerti nih haji nih, ya, mudah-mudahan kita semua nanti diberangkatin ya. Orang katanya orang yang memenuhi seruan Nabi Ibrahim ketika di alam ruh itu nanti dia akan datang. Mudah-mudahan kita yang ditakdirkan itu ya, kurang lebih begitu sama. Jadi kalau namanya rukun, kalau belum dikerjain ya harus dikerjain gitu ya. Kalau enggak ya nggak sah. Ini dengan wajib haji dan Allah. Ada yang tanya tentang seputar haji. Ya, kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada di situ kisah orang yang berhaji, ya, yang nggak haji, ya siapa namanya itu? Lupa namanya. Jadi dia
Jadi sebetulnya dia mau haji, tapi karena ketika dia udah punya dana untuk haji, dia itu digunakan hajinya untuk keperluan tetangganya. Jadi dia suatu ketika istrinya itu ngidam makan apa gitu, makan masakan ini dia kepengen banget gitu ya. Ternyata dia cari, tetangganya yang masak, ini enak banget, istri saya kepengen. Terus katanya ini tidak halal bagi Tuhan tapi halal bagi saya. Kenapa? Ternyata dia udah lama nggak makan gitu ya. Kelaparan, ada bangke ya, ditemuin bangke ya kan, berarti kan kalau orang udah kelaparan mau mati ya itu yang dimakan gitu ya. Ini tidak halal bagi Anda tapi halal bagi saya. Gara-gara itu akhirnya apa ya, dia uang buat dana haji itu dia digunakan untuk orang. Nah ketika di sana ada seorang yang bermimpi malaikat ngobrol, dengar malaikat ngobrol, kayaknya tahun ini kagak ada yang diterima hajinya kecuali si fulan. Nah si fulan itu siapa katanya? Dia kagak haji katanya. Ya, akhirnya itulah kisahnya, dia datangin orang ini, namanya saya lupa ya, karena belum baca ini kitabnya. Jadi ada di mana Syadul Ibad, nanti ketemu tuh namanya siapa tuh. Dia nggak haji tapi ibadahnya diterima karena niatnya. Kemudian juga ada orang yang di situ disebutkan orang yang haji itu nanti di akhir zaman ada orang yang haji karena ingin berdagang. Ada nggak? Dia bawa rokok, ya, bawa rokok dari Indonesia, dijualin di sana, ya, niatnya nggak benar, macam-macam. Ada yang karena popularitas, ya biar dibilang haji Pak Haji, ya, artis-artis, karena mau jalan-jalan, ya. Dia udah jalan-jalan ke Eropa kemana, tapi ke Mekah belum nih, udah sekaliannya jalan-jalan, niatnya begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita, berangkatkan kita haji. Kalau udah ada dana, ya silakan aja daftar. Gitu. Kalau punya lagi lebih gede lagi ya silakan aja ONH plus. Ya. Kalau kita ragu-ragu ntar duitnya dipakai buat bikin jalanan. Kan jadi bingung ya. Ini buat bikin jalanan ya. Perkara-perkara nggak ada duitnya. Jadi di sini tentang haji udah habis ya. Seputar haji sudah habis. Jadi waktu itu saya bilang pengen bikin ini ya, bahasanya mappingnya. Jadi ibadah haji itu awalnya itu ngapain sih? Mulai dari Indonesia berangkat, kalau dia haji kloter pertama itu kemana aja? Ya. Kalau kloter kedua atau yang terakhir itu apa aja? Nanti jatuhnya haji apa? Ya apa haji kiron, apa tamatu, apa haji ifrad gitu ya. Nah, itu kita biar ada gambaran. Kalau sholat kan udah ngerti kan? Takbiratul ihram terus habis itu ngapain? Baca doa iftitah. Ini kita nggak ada gambaran. Tanggal-tanggalnya itu insyaallah nanti pertemuan berikutnya ya. Bulan tahun baru ya, berarti tahun baru. Kalau pertemuan berikutnya ini kita bahas kitab Al-Kabair. Insyaallah pembukaan sedikit karena kemarin udah pembukaan ya. Dan kita masuk di kabirah yang pertama. Dosa pertama itu syirik. Ya, syirik. Ada yang tanya masalah ini? Udah ya, nggak ada ya? Mantap. Kalau yang lagi mau deket-deket kan masalah. Kalau kita jadi pedagang gitu, dagang kue gitu, terus emang disuruh siapin buat Natalan tuh gimana sih? Emang jelas-jelas itu kuenya buat Natal. Ya dia bilang beli buat Natal, tapi kita nggak desain buat Natal sih misalnya. Ya begini, makanya kalau misalnya ada orang beli gak usah ditanya, ribet. Tapi kalau mau hati-hati ya begitu sebetulnya. Kan kayak orang beli pisau misalnya. Kan pisau itu tergantung, misalnya kalau ya kan umumnya pisau adalah untuk ya motong-motong. Tapi kalau misalnya ini saya mau pisau buat bunuh dia ya nggak boleh kita jual, berarti jatuhnya kita membantu orang untuk membunuh.
sama ketika kita tahu itu dia emang jelas-jelas buat itu, nanti kita ada andil gitu ya, ribet juga ya. Ribet juga, ribet Kalau juga. yang beli vendor tuh orang Cina nih. Nah itu emang dilema ya. Jadi cuma kalau mazhab Hanafi itu ada lebih ringan gitu ya. Salah satu contohnya gini, kasus supir beca tukang beca itu dia diminta untuk ngantar ke gereja. Ya, itu gimana? Kalau dalam mazhab kita Syafi'i agak ketat, nggak boleh kita ngantar karena nganterin dia ke gereja. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah ya kan kita kan kerjaan kita nganter gitu, udah nggak masalah, terlepas dari itu dia mau kemana-mana gitu. Cuma itu tadi ya hati-hati aja, intinya kita cari yang hati-hati lah. Kalau memang udah jelas-jelas itu untuk acara seperti itu, maka cuma kadang-kadang kita bingung ya nggak boleh gitu. Kok nggak boleh sini Pak? Rasis amat gitu ya, itu dilema itu. Yes. Malam nanti gimana ininya prakteknya ya. Itu kan cuma fatwa doang ya kan. Ntar pas di lapangan kita juga jadi bingung gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujungnya cari pendapat yang membolehkan akhirnya. Gara-gara apa? Bingung kan kadang-kadang. Tapi di situ ada pendapat yang membolehkan kan. Jadi kalau katakanlah itu perbedaan pendapat adalah pendapat yang di antara ulama mazhab ya, maka ada yang membolehkan masih istihad itu bukan suatu yang ada hukum yang ijtihad, ada yang bukan ijtihad. Contoh gitu, kewajiban sholat itu wajib, udah nggak usah diijtihadin lagi, ya udah wajib. Nah nanti yang jadi ijtihad adalah ketika ada masalah yang belum jelas hukumnya. Contohnya apa? Zakat profesi. Zakat profesi nggak ada di zaman Nabi. Zakat penghasilan sekarang diijtihadin ya. Kebanyakan ulama sekarang banyak yang terima itu zakat profesi karena unsur keadilan gitu dan berbagai macam. Nah, orang yang nggak terima zakat profesi secara hukum karena memang dia alasannya kagak ada dalilnya gitu ya. Jadi kan masalah ijtihad ini masih iya tidak, ijtihad itu benar dapat pahala, salah juga. Nah, ulama yang membolehkan itu juga ada ijtihadnya, dia bukan sembarangan ya. Bukan sembarangan ngomong ya, bukannya kita anak TK yang baru bisa baca langsung bilang boleh buat itu ijtihad. Nah, ya tidak-tidaknya ada yang membolehkan, cuma untuk hukum pilihlah yang lebih hati-hati. Jadi hukum yang di luar katakanlah dalam mazhab kita ini kita nggak bisa ngamalin ini, cari yang membolehkan bukan untuk memudahkan tapi agar bisa dapat pengamalan. Ya, itu cari fatwa yang membolehkan itu bukan untuk enak-enakin, bukan, cari jalan ya gimana lah gitu biar lebih baiknya. Cuma dalam hal ini ya sebaiknya kita hati-hati aja ya. Kalau kita nggak sebagai pedagang ya kita nggak pernah ngerasain gitu ya. Tapi kalau sebagai pedagang dilema nih ya. Soalnya ada lagi Zat yang lebih, jadi kan sekarang ada lagi marketingnya marketing marketplace. Kita masarin nih barang-barang di marketplace, kita penasaran produk A nih, dia masuk taunya beli produk Natal gitu kan. Gimana sih? Yang dibeli produk Natal. Misalnya gini kan sekarang lagi rame nih affiliate tuh. Ya affiliate marketing juga sih. Kita kasih link produk A misalnya, masuk ke marketplace. Ternyata dia nggak jadi beli produk yang kita kasih nih. Yang lain. Ya, beli tuh barang Natal. Itu gimana tuh? Ya, memang ya. Kalau dari situ kan kita niatnya kita nggak begitu. Niatnya kita adalah ya bukannya menunjukkan itu, tapi di prakteknya dia berbelok, itu kan di luar kendali kita. Kecuali kalau kita memang jelas-jelas nunjukin gitu, itu beda hukumnya. Jadi kita nunjukin
link ini karena maksudnya kita mau jual ini, tapi dia ngeliat yang lain ya itu di luar ini, di luar kendali kita gitu. Insya Allah itu nggak kena. Gitu. Beda halnya kalau kita nunjukin kebaikan itu dapat pahala, nunjukin keburukan sama juga aja. Tapi di situ kan nggak nunjukin keburukan gitu ya, yang nunjukin yang lain gitu. Cuma dia hatinya berbelok kepada yang lain. Insya Allah itu enggak. Cukup ya, insya ya. Ini kayaknya jamnya kalau dibener nih. Iya, setengah 10 lah. Cepet aja. Lu mana sih? Kan setengah jam mah. Itu ya, insya Allah di depan ya. Di depan bawa kitab al-Kabair. Kalau nggak ada ya nanti bisa join atau apa namanya beli juga apa. Ya. Kalau misalnya ada sebetulnya yang enak